Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Syaukia Taura dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance dan Burnout terhadap kepuasan kerja karyawan milenial Universitas Negeri Jakarta. Adapun yang akan dibahas yaitu bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori yang berisi teori pendukung, kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Bab 3, metode penelitian yang berisi waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pertama, pada bab 1, adapun yang dibahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019, generasi milenial mencakup 33,25% populasi di Indonesia. Di urutan pertama, diikuti oleh Gen Z sebesar 29,23%, yang berada di urutan kedua, diikuti oleh generasi X yang menempati posisi ketiga dengan 27,54%, dan yang terakhir dengan 11,27% ditempati oleh generasi boomer. Sumber daya manusia di berbagai organisasi dan perusahaan saat ini didominasi oleh generasi muda, yaitu generasi milenial. Milenial yang lahir pada tahun antara 1982 sampai 1997 merupakan kelompok usia yang sangat produktif dan berpotensi membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. Karyawan milenial juga menilai pekerjaannya berdasarkan kepuasan yang mereka rasakan bekerja di perusahaan. Bagi karyawan milenial, setia pada pekerjaannya berarti kebahagiaan. Kepuasan kerja merupakan faktor penting dalam bidang profesional karena dapat berkelompok pada produktivitas, keterlibatan, dan retensi karyawan dalam suatu perusahaan. Menurut Savigo et al. Tahun 2023, kepuasan kerja merupakan suatu bentuk kesenangan dan emosi seseorang yang membuatnya menyukai pekerjaannya. Kepuasan kerja ini berlaku sama untuk semua karyawan, baik karyawan swasta maupun pemerintah, termasuk juga pada karyawan di Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan dari hasil prariset yang dilakukan untuk melihat kepuasan kerja pada karyawan UNJ, terdapat sekitar 62,5% karyawan merasa gaji yang diterima saat ini tidak sesuai dengan beban pekerjaan. Sekitar 46,9% karyawan masih tidak setuju dengan program pengembangan karir yang disediakan di tempat kerja sesuai dengan kebutuhan karyawan. Sekitar 68,8% karyawan tidak setuju jika tempat kerjanya memberikan kesempatan bagi setiap karyawan untuk dapat naik jabatan. Sekitar 46,9% karyawan masih merasa tidak yakin bahwa promosi di tempat kerjanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki karyawan, dan sekitar 25% karyawan merasa tidak selalu mendapatkan motivasi dari rekan kerjanya. Banyak perusahaan kini menerapkan program keseimbangan kehidupan kerja untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Program ini dianggap penting karena perusahaan menyadari bahwa karyawan menghadapi peran dan tantangan tidak hanya di tempat kerja tetapi juga di luar tempat kerja. Pegawai yang mempraktikkan keseimbangan kehidupan kerja jauh lebih bahagia dalam pekerjaan dan kehidupan pribadinya karena mereka dipandang berpartisipasi dalam aktivitas yang berperan penting. Berdasarkan survei jobstreet.co.id, 85% responden mengaku berjuang dengan keseimbangan kehidupan kerja yang buruk. Studi lain yang dilakukan oleh jobstreet.com menemukan bahwa 62% pekerja masih mengalami kesulitan tidur karena harus terus-menerus memikirkan hal-hal terkait pekerjaan. Hal ini berdasarkan laporan Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey yang dibuat oleh firma riset internasional Deloitte. Menurut laporan tersebut, keseimbangan kehidupan kerja adalah prioritas utama mereka. Kami menemukan bahwa 32% responden Gen Z dan 39% responden milenial mengatakan keseimbangan kerja adalah hal yang penting ketika bekerja di perusahaan mereka saat ini. Berdasarkan dari hasil riset yang dilakukan untuk melihat work-life balance pada karyawan UNJ, terdapat sekitar 15,6% karyawan masih tidak memiliki fleksibilitas dalam menentukan jam kerja, dan sekitar 78,1% karyawan setuju jika suasana dalam pekerjaan mendukung aktivitas yang
disukai dalam kehidupan pribadi. Selain work-life balance, salah satu tantangan lain dalam mencapai kepuasan kerja adalah burnout. Ayu dan Dharmapatni tahun 2019 menjelaskan bahwa burnout mengacu pada hilangnya minat dan kepuasan kerja akibat kondisi kerja yang penuh tekanan. Pada dasarnya, burnout bukanlah gejala stres kerja, melainkan hasil dari stres kerja yang tidak dikelola dengan baik hingga terjadi hal-hal yang cukup serius. Gen Z dan generasi milenial muda yang memasuki dunia kerja selama pandemi global dan krisis ekonomi mengalami tingkat stres dan kelelahan yang tinggi. Situs CNBC Internasional melaporkan bahwa jumlah pekerja milenial yang mengalami burnout atau kelelahan akan mencapai 35% pada tahun 2021, atau meningkat dari sebelumnya yang hanya sekitar 27%. Berdasarkan dari hasil prariset yang dilakukan untuk melihat burnout pada karyawan UNJ, yaitu terdapat sekitar 34,4% karyawan setuju jika beban kerja yang berlebihan membuat karyawan merasa terasa tertekan akan pekerjaan tersebut. Sekitar 12,5% karyawan merasa tugas yang dikerjakan membuat karyawan tidak peduli terhadap lingkungan orang-orang sekitarnya. Dan sekitar 43,8% karyawan sering merasa bingung tentang apa yang diharapkan dari dirinya di pekerjaan. Dengan fenomena yang terjadi dan adanya kesenjangan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance dan Burnout terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Milenial pada Karyawan Universitas Negeri Jakarta. Sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah work-life balance berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan milenial? Yang kedua, apakah burnout berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan milenial? Dan yang ketiga, apakah work-life balance dan burnout secara bersamaan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan milenial? Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh work-life balance terhadap kepuasan kerja karyawan milenial. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh burnout terhadap kepuasan kerja karyawan milenial. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh work-life balance dan burnout terhadap kepuasan kerja karyawan milenial. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dengan judul Pengaruh Work-Life Balance dan Burnout terhadap kepuasan kerja karyawan milenial adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan untuk memperhatikan work-life balance serta burnout karyawannya dan sebagai saran dan masukan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawannya. Dan yang kedua, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi maupun acuan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lainnya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai pengaruh work-life balance dan burnout terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian teori. Adapun yang akan dibahas yaitu teori pendukung, kerangka teori, dan pengembangan hipotesis. Menurut Amin tahun 2021, kepuasan kerja adalah suatu sikap positif yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap apa yang diharapkan berupa hasil dan imbalan atas usaha dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut Kose et al. Tahun 2021, work-life balance diartikan bahwa untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi, karyawan harus menghabiskan jumlah waktu dan perhatian yang sama atau seimbang dalam pekerjaannya dan menunjukkan komitmen yang sama di kedua bidang tersebut. Dan menurut Latif tahun 2022, burnout adalah suatu bentuk kelelahan fisik, emosional, dan mental yang disebabkan oleh paparan situasi kerja yang menuntut emosi dalam waktu lama. Selanjutnya, kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Work-life balance dengan kepuasan kerja. Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis pengaruh work-life balance terhadap kepuasan kerja adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi Setiadi dan Mulyantini tahun 2022, Ikram tahun 2019, Silaban dan Margareta tahun 2021, dan Kasmentoro et al. Tahun 2020. Burnout dengan kepuasan kerja. Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis pengaruh work-life balance terhadap kepuasan kerja adalah penelitian yang dilakukan oleh Indra dan Rialmi tahun 2022, Putra dan Meliza tahun 2019, Nur Hasanah dan Febri tahun 2023, dan Martantip dan Elina tahun 2022. Dan yang terakhir, work-life balance dan burnout dengan kepuasan kerja. Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis pengaruh work-life balance dan burnout terhadap kepuasan kerja adalah penelitian yang dilakukan oleh Afifah tahun 2022,
Magister Arumnia Intias dan Tri Safinadingtyah tahun 2021, Hasanah et al. Tahun 2023, Julianti dan Mardianti tahun 2024. Berdasarkan kerangka teoretik di atas yang digambarkan konstelasi hubungan antar variabel sebagai berikut. X1 variabel bebas yaitu work-life balance, X2 variabel bebas yaitu burnout, Y variabel terikat ke kepuasan kerja. Berdasarkan perumusan masalah kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, maka terdapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. H1 terdapat pengaruh variabel work-life balance terhadap variabel kepuasan kerja. H2 terdapat pengaruh variabel burnout terhadap variabel kepuasan kerja, dan H3 terdapat pengaruh variabel work-life balance dan variabel burnout terhadap variabel kepuasan kerja. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Adapun yang dibahas yaitu waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian ini dimulai pada bulan Maret tahun 2024 sampai bulan Juli 2024. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Jakarta yang berlokasi di Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena menganalisis data secara numerik. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau tergantung pada formatnya. Data kuantitatif dapat diproses atau dianalisis menggunakan teknik komputasi matematis atau statistik. Hipotesis yang telah diterapkan diuji melalui analisis data kuantitatif. Peneliti melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data kuesioner yang disebarkan melalui survei. Selanjutnya, populasi dan sampel. Adapun yang dianggap sebagai populasi dalam penelitian kali ini yaitu setiap karyawan milenial Universitas Negeri Jakarta dengan jumlah keseluruhan 354 karyawan. Dalam menentukan sampel, pada penelitian menggunakan rumus Yamane. Rumus Yamane adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian kuantitatif, terutama ketika populasi yang diteliti cukup besar. Rumus ini memberikan estimasi jumlah responden yang dibutuhkan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Berdasarkan 354 populasi karyawan Universitas Negeri Jakarta, sampel yang dibutuhkan sekitar 189 dengan tingkat kesalahan yang diizinkan 5%. Selanjutnya itu pengembangan instrumen. Pada variabel kepuasan kerja diukur menggunakan indikator pekerjaan itu sendiri, gaji atau upah, kesempatan promosi, pimpinan, dan rekan kerja. Pada variabel work-life balance diukur menggunakan indikator WIPL atau work-life interference with personal life, PLIW personal life interference with work, PLEW personal life enhancement of work, WPL work enhancement of personal life. Pada variabel burnout diukur menggunakan indikator kelelahan atau exhaustion, dispersonalisasi, cynicism, rendahnya hasrat pencapaian prestasi diri, low personal accomplishment. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui serangkaian pertanyaan yang telah dirancang dengan tujuan mengukur variabel penelitian. Penelitian mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan tertentu kepada responden. Responden menanggapinya dengan memberikan jawaban. Hasilnya akan dijadikan data untuk diolah nantinya. Kuesioner disebarkan sebagai tautan kepada responden melalui pesan elektronik dari peneliti setelah dibuat menggunakan platform Google Forms. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama ada author model, terdiri dari uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur kemampuan instrumen penelitian apa yang harusnya diukur. Uji validitas konstruk dalam PLS dilaksanakan melalui uji convergent, validity, discriminant validity, dan average extracted. Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan kolerasi antara item score atau komponen score dengan konstruk score yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkolerasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian, untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading sebesar 0,50 sampai 0,6 dianggap cukup. Dan selanjutnya itu uji reliabilitas.
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi suatu alat ukur dalam konsep pengukurannya. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam instrumen respon. Pengujian reliabilitas PLS dapat menggunakan reliabilitas komposit dan metode Converse alpha. Composite reliability mengukur nilai sebenarnya dari reliabilitas suatu konstruk dan memperkirakan konsistensi internal suatu konstruk. Selanjutnya ada inner model. Menurut Abdillah tahun 2015, inner model atau model struktural mewujudkan sebab atau akibat antara variabel laten yang dibuat menurut eksistensi teori. Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan melihat presentase varians yang dijelaskan oleh R-square untuk melihat besarnya koefisien jalur strukturnya, dan R-square yang memiliki nilai sebesar 0,67 itu kuat, 0,33 itu moderat, dan 0,19 itu lemah. Dan juga predictive relevance Q-square merupakan suatu uji yang dilakukan dalam menunjukkan seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan dengan menggunakan prosedur blindfolding dengan melihat pada nilai Q-square. Jika nilai Q-square 0,32 dikatakan nilai yang dihasilkan sangat kuat, dan jika nilai yang dihasilkan 0,15 dikatakan moderat, dan apabila memiliki nilai 0,02 dinyatakan nilai sebagai observasi tidak baik. Dan terakhir, uji hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan yang menggambarkan hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu, dan merupakan asumsi sementara yang perlu diuji agar benar atau salahnya dugaan dalam suatu penelitian, dan agar proses penelitian dapat berjalan efektif dan menjadikannya lebih efisien. Hipotesis diukur dengan melihat p-value. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.